Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrida dengan NIM D1A1180065. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengembangan partisipatif, di mana judul yang akan kita angkat yaitu mengenai penguatan peran warga masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Yang pertama, sajian data dan informasi yang akan kita bahas yaitu mengenai nama program, kemudian waktu dan tempat program, kemudian tujuan program, kemudian sasaran program, kemudian strategi dan mekanisme partisipasi, kemudian bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, dan kendala partisipasi. Bahasan pertama mengenai berdasarkan pendapat Joko Romijojo tahun 1998 tentang perencanaan pembangunan suatu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik atau material maupun non-fisik berupa mental, dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian setelah mengetahui pengertian dari perencanaan pembangunan, maka kita akan menentukan waktu dan tempat sebelum melakukan pembangunan. Untuk waktu dan tempatnya yaitu pada bulan Mei sampai Agustus tahun 2017. Tempat pelaksanaan berlokasi di Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dengan demikian, tujuannya yaitu untuk pertama, meningkatkan kesadaran warga masyarakat, kemudian termasuk kelompok rentan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah setempat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa ini, sehingga hasil pembangunan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip partisipatif. Nah, selanjutnya sasaran dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan, sasaran program minoritas, difabel, dan perempuan miskin dapat menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh desa, yang mana berdasarkan teori Arimbi pada tahun 1993, yaitu pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di sisi lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, strategi dan mekanisme partisipasi. Strategi yang digunakan yaitu masyarakat di Desa Jomboran beserta pemerintah desanya untuk bersama-sama belajar tentang perencanaan pembangunan melalui pelatihan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan. Sebagai keterlibatan dalam pelibatan anggota masyarakat dan pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan seperti atau implementasi program pembangunan. Kemudian bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi menurut Mubiarto tahun 1979, partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap atau tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Maksudnya di sini selain itu ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan. Yang pertama yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, dan kemudian partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu partisipasi representatif. Selanjutnya, tingkat partisipasi dalam kendala partisipasi. Menurut Soetrisno tahun 1995, tingkat partisipasi merupakan kemampuan rakyat untuk mendukung secara mutlak
program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Sedangkan untuk kendala partisipasi, menurut Sari et al. 2016, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang luas tentang pengembangan partisipatif, khususnya dalam aspek perencanaan. Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif, karena pemahaman terhadap perencanaan dan pembangunan partisipatif akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat betapa pentingnya masyarakat. Kemudian, kegiatan perencanaan dalam pembangunan desa dapat terlaksana secara baik apabila bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, minoritas, difabel, dan perempuan. Untuk itu, maka pemerintah dan masyarakat langsung bersama-sama turun dan bekerja sama untuk melakukan pengendalian terhadap berbagai kendala yang dihadapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.